Di sini kami akan menjelaskan seputar gadget addiction pada anak. So, mari disimak ya. Gadget addiction atau yang biasa kita kenal dengan kecanduan gadget. Apa sih gadget addiction itu? Gadget addiction atau kecanduan gadget merupakan kondisi yang dialami oleh seseorang yang dimana bermain gadget dengan rentang waktu yang lama. Kecanduan gadget merupakan perilaku maladaptif terhadap penggunaan gadget yang berlebihan. Adanya kesulitan dalam mengontrol diri, dan mengalami gangguan dalam aktivitasnya yang diakibatkan oleh gadget. Nah, ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan seorang anak dapat mengalami kecanduan gadget. Di antaranya yang pertama, faktor internal, yaitu rendahnya kontrol diri. Misalnya, anak mengalami rasa bosan, lalu mengalihkan rasa bosan tersebut dengan cara bermain gadget. Kedua, faktor eksternal. Adanya paparan faktor media, faktor situasional, adanya keinginan dalam berinteraksi dengan sosial yang berasal dari dirinya, seperti dalam penggunaan game online. Selain itu juga, menurut Widodo dan Sutisna pada tahun 2021, penyebab kecanduan gadget pada anak usia sekolah adalah penyalahgunaan fungsi gadget, penggunaan gadget yang tidak terkontrol, pengaruh lingkungan anak yang buruk, dan kurangnya pengawasan dari orang tua ketika anak menggunakan gadget. Menurut Hawi, tahun 2019 terdapat 9 aspek yang mendasari kecanduan gadget. Yang pertama ada preoccupation. Preoccupation dalam gadget addiction adalah ketertarikan yang berlebihan terhadap perangkat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ciri-cirinya adalah penggunaan gadget yang berlebihan, terus-menerus memikirkan gadget ketika tidak digunakan, dan menganggap bahwa gadget adalah prioritas utama dalam hidup. Yang kedua, tolerance. Tolerance adalah fenomena di mana seseorang merasa perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadget mereka, dan secara bertahap mengalokasikan lebih banyak waktu untuk penggunaan gadget tersebut. Yang ketiga, ada withdrawal. Withdrawal adalah kondisi di mana individu merasa sedih, frustasi, dan terganggu ketika tidak dapat menggunakan gadget mereka, atau ketika diminta untuk menghentikan penggunaan gadget. Ini mencerminkan adanya ketergantungan emosional dan psikologis terhadap gadget. Yang keempat ada problems. Problems mengacu pada dampak negatif yang terjadi karena penggunaan berlebihan gadget. Ini mencakup anak kurang tidur karena terlalu banyak menggunakan gadget, konflik dengan orang tua terkait waktu yang dihabiskan untuk gadget, dan pengeluaran berlebihan untuk gadget, serta penurunan nilai akademik yang terus berlanjut. Kelima, ada konflik. Konflik adalah situasi di mana terjadi ketegangan atau pertentangan antara anak yang terpengaruh dengan gadget dan orang tua yang mencoba untuk menghentikan atau membatasi penggunaan gadget tersebut. Yang keenam, ada deception. Deception adalah tindakan berbohong yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua mereka, terkait dengan waktu dan aktivitas yang mereka lakukan ketika bermain gadget. Yang ketujuh yaitu displacement. Displacement adalah kecenderungan di mana anak mengabaikan interaksi dengan keluarga, kehilangan minat pada hobi dan aktivitas lain, serta mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting seperti belajar. Kedelapan, relapse. Relapse adalah ketidakmampuan anak untuk mengendalikan penggunaan perangkat serta kesulitan untuk menahan diri setelah berhenti bermain gadget. Ini mencerminkan kecenderungan kuat untuk kembali menggunakan gadget secara terus-menerus. Yang kesembilan, mood modification. Mood modification adalah kondisi di mana anak merasa bahwa penggunaan gadget membantu mereka melupakan masalah, lebih menyenangkan daripada aktivitas lain, dan memberikan perasaan lebih baik saat mereka merasa sedih ataupun bosan. Setidaknya ada 4 dimensi dari gadget addiction. Yang pertama, ada preoccupation with screen media yang menunjukkan keterlibatan yang mendalam dan obsesif terhadap penggunaan gadget. Hal ini ditandai dengan anak yang lebih banyak menghabiskan banyak waktu dan pikiran untuk bermain gadget. Yang kedua, ada behavioral issues related to screen media use, yang artinya mengacu pada masalah perilaku yang muncul akibat penggunaan gadget yang berlebihan seperti gangguan tidur, penurunan produktivitas,
atau masalah kesehatan mental pada anak. Yang ketiga, ada effects on daily life activities yang mencerminkan dampak negatif penggunaan gadget pada aktivitas sehari-hari, seperti kurangnya interaksi sosial, penurunan prestasi akademik anak, dan kurangnya waktu untuk kegiatan fisik. Yang keempat, ada parents' perception of child's screen media tolerance yang melibatkan pandangan orang tua tentang tingkat toleransi anak terhadap gadget yang bisa menjadi sumber konflik dalam hubungan keluarga. Dampak positifnya dari penggunaan gadget yaitu anak mampu mengembangkan imajinasinya, mengasah kreativitas anak, dan mampu meningkatkan perkembangan bahasa. Tapi, ketika penggunaan gadget itu berlebihan akan menimbulkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan pada anak, konsentrasi belajar yang rendah, adanya hambatan yang dialami oleh anak untuk bereksplorasi. Dampak fisiknya yaitu seperti mengalami gangguan tidur, mengalami isolasi sosial, dan menurunkan produktivitas dalam akademik.